Oke, hari ini pembahasannya tentang gerak melingkar beraturan lagi, GMB ya. Nah, jadi di sini sebenarnya kita udah mengetahui bahwa rumus dari GMB adalah ada kecepatan sudut ya, dan kecepatan tangensial. Kecepatan linear, yaitu kecepatan linear itu kecepatan sudut kali jari-jari. Kali ini kita di sini mempelajari lebih jauh tentang gerak melingkar. Nah, suatu benda dikatakan gerak melingkar beraturan apabila menempuh lintasan berupa lingkaran dengan besar kecepatan sudutnya tetap. Nah, kalau kecepatan sudutnya berubah, itu nanti namanya akan menjadi gerak melingkar berubah beraturan, GMBB. Seperti GLB, kemarin juga ada versi GLBB-nya kan. Nah, ciri-ciri gerak melingkar beraturan. Besar kelajuan linear tetap. Besar kecepatan sudut tetap ya, karena kecepatan sudut tetap otomatis kelajuan linear juga tetap. Besar percepatan sentripetal tetap. Oke, arah menuju pusat lingkaran. Oke, nanti kita belajar lagi tentang percepatan sentripetal ya. Nah, kemudian lintasannya berupa lingkaran ya pasti. Jadi dia gini ya, berputar terus. Jadi ada poros, ada senternya gitu. Besar-besar pada gerak melingkar beraturan ada namanya periode. Periode itu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu kali putaran penuh. Jadi dari sini misalnya jalan melingkar balik ke titik awal tadi, maka dia akan terhitung ya. Di situ berapa waktunya itulah periode. Misalnya dia butuh 2 detik untuk sampai. Berarti periodenya 2 detik ya. Nah, kalau ya. Nah, rumusnya ada periode itu T besar sama dengan T kecil per N. Nah, di sini dibedakan. Periode itu kan waktu juga ya. Tapi dia ada spesifik waktu yang diperlukan tadi untuk satu putaran ya. Nah, jadi sama-sama waktu, sama-sama time, sama-sama T. Tapi yang membedakan adalah periode itu T besar. Kalau ini T kecil ya, waktu biasa ya. Nah, di rumus ini ada T sebenarnya T per N ini maksudnya apa? Jadi misalnya gini, ada soal dia mengatakan benda berputar sebanyak 2 kali dan membutuhkan waktu 10 detik. Berputar 2 kali, waktu 10 detik. Berarti logikanya satu kali putar berapa waktunya? 5 detik dong, berarti periodenya 5 kan. Nah, itu menggunakan logika hitungnya. Kalau menggunakan rumus tinggal masukkan di sini. T per N. T itu waktunya 10 detik tadi total ya. N itu banyak putaran, 2 kali kan. Nah, berarti 10 per 2. Nah, jadi basically sama saja ya dengan cara logika. Oke, tapi kita perlu tahu rumus ini. Nanti di soal-soal lebih kompleks kita perlu pakai rumus. Nah, kemudian ada lagi frekuensi. Frekuensi itu banyaknya putaran yang dilakukan tiap waktu, ya. Tiap 1 detik itu bisa berapa putaran dia. Beda dengan periode, itu adalah berapa waktu dalam satu putaran. Frekuensi adalah berapa putaran dalam satu waktu, 1 second. Ngerti kan? Berarti hanya kebalikan. Makanya rumusnya cuma kebalikan saja. T per N jadi N per T. Nah, kalau periode tadi satuannya second, berarti berarti frekuensi itu satuannya apa? Harus kebalikan dari second kan, yaitu hertz. Hz. Nah, hubungan periode dan frekuensi. Sekali lagi, tadi kita bisa lihat bahwa dia hanya kebalikan. Oke. Maka bisa dikatakan periode itu 1 per F. Kebalikan saja. Jadi kalau misalnya kita dari soal udah tahu frekuensinya 2 Hz. Berarti periodenya 1 per 2 second. Jadinya second ya, karena periode kan. Kalau frekuensi 10, berarti periode 1 per 10. Kebalikannya juga ini. Kalau periodenya 5, berarti frekuensinya 1 per 5. Gitu saja ya. Jadi ini rumus yang harus dihafal, 4 rumus ini ya. Oke. Lalu kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut satuannya sendiri adalah ini 2VF atau 2V per T. Jadi ya biasa orang pakai 2VF. Tapi karena kita tahu F itu adalah 1 per T, maka berarti bisa juga ya kita ganti F-nya jadi per T. Yang mana kecepatan sudut satunya radian per second sudah kita pelajari di
pembahasan sebelumnya. Oke, besar sudut yang ditempuh partikel selama t second, selama satu waktu gitu lah ya. Ini theta. Ini seperti jaraknya. Cuma di sini kan karena dia melingkar, berarti jaraknya dalam bentuk sudut. Radian satuannya mana? Ini dia radian. Jadi kalau di yang dulu kita pelajari yang pakai V, bukan kecepatan linear pakai V, kan S sama dengan V kali T. Nah kalau di sini theta sama dengan omega kali T. Ya, kecepatan jadi kecepatan sudut, sedangkan jarak jadi sudut ya yang ditempuh. Nah kecepatan linear, nah ini dia 2VFR. Nah kita belajar juga di pertemuan sebelumnya bahwa V itu kan hanya omega kali R jari-jari kan. Ya udah, karena omega itu 2VF, maka boleh kita bilang V itu 2VF kali R. Karena dia V itu adalah omega R. Lihat di bawah nih, ingat. Nah, karena omega juga bisa dibilang 2V per T, maka boleh juga dibilang 2VR per T. Nah, ini namanya theta tadi ya. Ini theta nih. Dia kan berarti melambangkan jarak yang ditempuh ini kan. Gitu ya. Cuma dia dalam melingkar, dia bukan lurus ya. Oke. Mari kita lihat contoh soal. Jadi sebuah kipas berputar 45 putaran per menit. Jika ujung kipas berada 24 cm dari sumbu putarnya, tentukan kecepatan tangensial. Oke, kecepatan tangensial, kecepatan linear sama ya. Jadi tanya V berarti ya. V itu omega kali R. Nah, omega ini dia. Putaran per menit itu kan RPM ya. Kita di pembahasan sebelumnya kita udah belajar cara mengubah RPM jadi radian per second. Kita harus ubah. Di sini mengubahnya kali 2V per 60 ya kan. Kemudian ujung kipas ini. Ada 24 cm dari sumbu putarnya. Berarti ini jari-jarinya. Nah, lihat ya, kita lihat gambar. Misalnya ini kipasnya. Nah, ujung kipasnya berada 24 cm dari pusatnya. Berarti kan dia jari-jari, jarak dari pusat ke ujungnya ke tepi. Oke, berarti R-nya 24 cm. Nah, apakah cm harus ubah ke meter? Sebenarnya iya biasanya. Karena kalau tidak ubah ke meter, nih ya, satuannya jadi cm per second. Yang mana bukan satuan standar dari V. V itu satuan standarnya kan meter per second ya. Yang secara internasional, satuan SI, satuan internasional. Ya, tapi mau tidak ubah juga boleh. Cuma lebih baik ubah, apalagi kalau nanti mau digabungkan setelah kita dapat V-nya kita mau kerjakan lagi, pasti harus dalam bentuk standar ya. Jadi kalau dalam kasus ini memang sudah jawaban terakhirnya ya sudahlah. Pengecualian lah, boleh lah. Oke. Nah, ini satu soal lagi. Sebuah roda katrol berputar pada 300 rpm, rotasi per menit. Rotasi itu putaran ya, putaran per menit sama ya, sama ini. Hitung frekuensi, hitung periode, hitung kecepatan sudut, hitung kecepatan linear. Jika jajar 40. Oke, kita ubah dulu putaran per menit jadi dia tidak ubah jadi radian per second ya. Kayak ini kan tadi kita putaran per menit ubah jadi radian per second. Ini tetap putaran per second. Putarannya nggak diubah. Jadi dia tidak kali 2V per 60. Dia hanya kali per 60. 2V-nya enggak, karena dia nggak ubah putaran jadi radian kan. Hanya kali per 60, berarti bagi 60 gitu. Alasannya kenapa? Karena ternyata putaran per second itu adalah langsung hertz. Iya benar. Karena tadi kita lihat arti dari frekuensi. Baiknya putaran per satuan waktu second ya. Putaran tiap berarti per second. Berarti putaran per second itu frekuensi 5 Hz. Periode tadi kebalikan dia. Berarti 1/5 aja. Ini harusnya nggak ada T di sini. Ini nggak usah tulis T ya. Iya nggak usah. Ya 1/5 aja 0,2 second S.
Kecepatan sudut 2VF, masukkan saja F tadi 5, 2V kali 5, 10V, biarkan saja dalam V. Radian per second. Kemudian terakhir kecepatan linear, ya kecepatan sudut dikali jari-jari, ubah ke meter ya. Ubah ke meter, ini 0,14 meter. Mana? Loh ini kok, tunggu sebentar, ini kok ada kesalahan ya. Jari-jarinya 140, tapi sini buat 150. Oke. Anggaplah 150 ya. Berarti 150 mm harus ubah ke meter. Jadinya kali 10 negatif 3. Atau mungkin kita tahunya jadi 0,15 meter. Sama aja lah ya. Kali 10 V. 0,15 kali 10. 1,5. Berarti 1,5 V. Ya gitu dia. Itulah pembahasan lanjutan dari gerak melingkar beraturan. Next akan ada pembahasan lanjutan lagi dari gerak melingkar beraturan, membahas tentang percepatan sentripetal ya. Oke, bye.